Merdeka belajar wujud yang nyata. Mohon perhatian. Acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 3 Kebon Padangan segera dimulai. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Kebon Padangan, Ibu Niwayan Eka Mahayuni SPD SD. Yang kami hormati, narasumber diseminasi pada hari ini, Ibu Igusti Ayu Putu Inten Damayanti, SPDH MPD, selaku calon guru penggerak yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati seluruh rekan sejawat di SD Negeri 3 Kebon Padangan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 3 Kebon Padangan sebagai bagian dari proses yang dijalani rekan kita sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan dalam keadaan sehat dan bahagia. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, 2 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3 doa, 4 sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah Negeri 3 Kebon Padangan, 5 materi diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, 6 diskusi, 7 kesimpulan, dan 8 penutup. Baiklah, acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 3 Kebon Padangan dimulai. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan doa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kebon Padangan kepada yang terhormat Ibu Niwayan Eka Mahayuni SPDC, disilakan. Ya, terima kasih atas pembawa acara yang diberikan kesempatan kepada yang selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Kebon Padangan. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu rahayu. Semoga kita semua kumpul di sini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, disiplin positif oleh
Ibu Igusti Ayu Putri Inten Damayanti SPDH MPD dalam pembuatan tugas di pembelajaran guru penggerak angkatan yang ke-10. Untuk sambutan yang tidak banyak berbicara di sini, nanti biar Ibu Ketnya yang bisa memberikan materi lebih banyak. Yang saya harapkan di sini selaku kepala sekolah, sebagai sekolah yang gurunya ikut dalam CGP, saya harapkan nanti setelah pembelajaran yang ada di CGP itu kita bisa diberikan imbas yang lebih baik menuju peningkatan tentunya yang ditransfer oleh Ibu Gusti Ayu. Tetap semangat untuk kita semua dan juga tetap semangat untuk Ibu Gusti Ayu. Semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Gusti Ayu bisa berhasil dan lancar adanya. Demikian Ibu Gusti Ayu dan rekan-rekan sekalian. Yang tutup dengan salam santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gangul Padangan. Selanjutnya kita menginjak ke acara inti, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 3 Kebon Padangan. Baik, perlu kita ketahui bersama, acara ini merupakan serangkaian kegiatan dari program pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan yang diikuti oleh rekan kita, Ibu Igusti Ayu Putri Inten Damayanti SPDH MPD. Kegiatan ini merupakan sebuah bagian dari penerapan aksi nyata pada modul pembelajaran yang diikuti dalam program pendidikan guru penggerak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak diseminasi dari pemateri. Kepada Ibu Igusti Ayu Putri Inten Damayanti SPDH MPD, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu MC, mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya. Saya menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif dalam rangka tugas dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Next. Ya, seperti biasa, sama dengan kita mengajar di kelas Bapak Ibu, bahwa sebelum kita memulai harus ada keyakinan kelas dulu nih. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu matikan nada dari HP demi kenyamanan kita. Terus yang kedua adalah ikut menjaga kenyamanan kelas. Yang ketiga adalah mari ikut berkolaborasi dan sharing di sini. Dan yang keempat adalah silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan angkat tangan. Dan yang terakhir adalah bersemangat. Apakah Bapak Ibu masih semangat? Masih. Luar biasa. Next. Ya, adapun tujuan dari diseminasi ini adalah yaitu peserta dapat memahami, kemudian mampu menerapkan komponen inti dalam disiplin positif di kelas, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking tebak warna. Ya, mohon Bapak Ibu dengan suara yang keras. Ya, misalnya ini contohnya hijau dibaca merah, lihat warnanya bukan tulisannya. Ya, siap? Siap. Level muda. Jam. Bukan. Merah. Hijau. Putih. Biru. Kuning. Pink. Ya. Kuning. Hijau. Ya, level sedang. Oke, lanjut. Putih. Biru. Putih. Hijau. Pink. Kuning. Hijau. Merah. Biru. Pink. Ya, level sulit sekarang Bapak Ibu. Siap-siap nanti. Yang salah tidak boleh tebak. Kuning. Hijau. Pink. Putih. Merah. Kuning. Biru. Hijau. Pink. Merah. Berarti fokusnya Bapak Ibu masih di sini ya, belum di rumah ya.
Bapak Ibu masih bersemangat? Masih. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita sudah masuk ke materi yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Jadi ini adalah merupakan konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol. Yang ketujuh adalah keyakinan pas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Ya, kita ke paradigma baru ya dalam pembelajaran. Jadi apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu tahu berdiferensiasi? Ya, yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya atau muridnya. Jadi tidak bisa disetarakan antara A dan B begitu. Nah, ya disesuaikan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan ini. Tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Betul. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Jadi itu tujuannya. Next. Ya, nah ini yang sering terjadi sekarang Bapak Ibu terkait miskonsepsi teori kontrol, di mana guru berilusi atau apa namanya membayangkan bahwa guru sebagai pengontrol murid, gitu. Jadi guru yang mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, bagus, hebat. Nah itu sebenarnya itu belum tentu ya dianggap positif oleh murid. Bisa saja itu menjebak murid pada zona nyaman sehingga dia tidak lagi bisa berpikir kreatif, sehingga dia stuck di sana. Oh udah bagus, jadi aku nggak usah lagi belajar karena aku sudah bagus. Nah gitu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah itu, jadi kita sering kamu salah, benerin. Nah itu ilusi bahwa itu adalah menguatkan karakter murid, ternyata salah. Ya, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi memaksakan kehendak kita, mentang-mentang kita sudah dewasa duluan ya daripada anak-anak, jadi merasa diri kita paling benar. Itu miskonsepsinya. Ya, yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah realistisnya adalah bahwa kita menganggap kebutuhan semua siswa sama. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol, kebutuhan siswa berbeda-beda, tidak sama antara siswa yang A dan yang B, begitu. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu teori stimulus respon. Tapi sebenarnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. A dan B tidak sama, jadi melihat sesuatu itu mungkin berbeda. Misalnya kita suruh dia melihat sebuah gambar, bisa saja ada gambar binatang gajah, kemudian dilatar belakangi oleh rumput-rumput atau hutan. Bisa saja A melihat gajahnya dulu, oh itu gambar gajah. Tapi B mungkin berbeda. B mungkin melihat, oh hutannya kok indah sekali. Nah, ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita meminta murid kita untuk berpikiran yang sama atau berpandangan yang sama terhadap suatu hal. Itu stimulus respon. Tapi teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebagai guru yang berusaha memahami bagaimana pandangan murid, bukan meminta murid untuk memahami apa yang kita pandang, seperti itu. Yang keempat adalah perilaku guru dilihat dari suatu kesalahan. Jadi kita melihat kesalahan murid bahwa itu adalah perilaku guru. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, biarpun itu perilaku yang jelek. Misalnya kayak murid mengejek atau murid melakukan kekerasan, pasti ada motivasi mengapa dia sampai berbuat seperti itu. Yang nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya. Itu teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, tidak orang lain.
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Namun pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi, yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita, ya, bukan orang lain. Yang nomor selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika murid gagal, dipaksa. Ya, nah sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika gagal, carikan dia pilihan-pilihan lain. Jangan dipaksa untuk menggunakan pilihan yang lama. Misalnya kayak mengerjakan soal matematika. Jika tidak bisa dia perjumlahan susun, bagaimana? Carikan media lain seperti itu. Jangan dipaksa. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi di sini sifatnya adalah kompetisi. Aku yang paling bagus, kamu yang jelek. Atau kamu yang jelek, aku yang atau dia yang bagus, kita yang jelek. Itu kompetisi. Sebenarnya model berpikirnya adalah kita semua menang dengan apa? Dengan kebutuhan masing-masing. Ya, beda-beda kebutuhannya. Misalnya murid A dia memang jago di matematika, ya arahkan ke sana. Jadi tidak semua sama. Next. Ya, yang selanjutnya adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah ini mungkin sudah ada di modul ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan modulnya. Ini bisa dibaca untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama ada profil belajar Pancasila, terdiri dari 6 nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program. Itu ada toleransi, rasa hormat dan lain-lain. Yang terakhir adalah keterampilan hidup. Itu nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan lain-lain. Next. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu dalam penerapan disiplin positif. Kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Next, apa saja kebutuhan dasar? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup contohnya adalah makan. Kita perlu makan. Kemudian pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang. Nah ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, ada kebutuhan penguasaan. Jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan lain-lain. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki banyak pilihan, memiliki pilihan untuk mencoba hal-hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, tertawa, antusiasme, dan humor. Jadi ini yang harus kita pahami dari peserta didik kita. Baru kita bisa masuk ke pada saat penyelesaian masalah, dia melakukan masalah di sekolah. Jadi kita identifikasi dulu kira-kira kebutuhan mana yang mereka butuhkan. Ketika jam istirahat misalnya, kita melihat murid yang mencomot makanan temannya tanpa bilang minta. Nah, jadi kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Iya, bertahan hidup. Mungkin dia nggak betah ke sekolah, makanya dia melakukan hal itu. Ya, kemudian ketika ada gurunya sedang mengajar di kelas, gitu, dia aktif sekali, jalan-jalan, atau dia sengaja menjambak rambut teman yang memukul. Ya, dia ingin diperhatikan, ingin diterima, ingin dipedulikan. Nah, itu kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Mungkin ada di sini Bapak Ibu di kelas mengalami hal tersebut ya. Ya, jadi bisa diidentifikasi kira-kira kebutuhan mana yang mereka perlukan. Next. Lanjut. Nah ini motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang kita dapat dari luar. Kemudian ada motivasi intrinsik yang kita dapat dari dalam diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsik itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita melakukan sesuatu kesalahan misalnya. Ya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalnya ada nih murid yang senang cari muka gitu. Untuk apa? Dia punya motivasinya, yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bagus kamu, pintar. Ya, tuh. Nah, sebenarnya motivasi ekstrinsik inilah yang motivasi yang kurang tepat.
ya bagi murid. Yang tepat adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka harus punya itu sebenarnya dalam dirinya. Itu yang harus dikuatkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Next. Nah ini, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman tidak terencana, tiba-tiba ketika kita lihat muridnya langsung kita hukum di tempat, kamu berdiri. Nah itu salah satunya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Ya, yang ketiga bersifat satu arah saja, jadi guru ke murid saja. Murid tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk mengeluarkan pendapatnya di sana. Jadi guru posisi kontrolnya dan dipegang oleh guru. Dan yang terakhir adalah hukuman bersifat psikis atau fisik, ya bisa kita suruh dia lari atau kita marahin dia. Gitu. Terus konsekuensi itu apa sih? Nah konsekuensi adalah bersifat terencana, disepakati. Nah besok kalau kamu terlambat, berarti kamu nyapu ya di sana. Oh iya bu, saya siap. Itu konsekuensi. Jadi mereka sudah menyepakati dengan kita. Ya, terus murid tetap tidak nyaman, ya merasa tidak nyaman karena dia mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir adalah sikap guru selalu memonitor murid. Ya, dan ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yaitu adalah restitusi. Bagaimana kita mengubah hukuman konsekuensi itu menjadi restitusi. Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, perlu adanya proses kolaboratif atau kerjasama antara guru dan murid, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti kita ada praktek Bapak Ibu. Nah, silakan next. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Apa itu? Ya silakan next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu merefleksikan diri Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Ya, ini contohnya. Yang penghukum, contohnya adalah diam di luar kelas selama jam pelajaran pertama. Kasusnya adalah murid terlambat datang ke sekolah. Nah itu, jadi kalau penghukum meminta siswa atau murid untuk diam di luar kelas selama pelajaran jam pertama, itu sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu posisinya adalah sebagai pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu akan berbicara seperti ini kepada muridnya. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah itu, jadi itu Bapak Ibu posisi kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah. Next. Nah ini teman. Yang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu ibu sekali ini saja. Atau ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terlambat lagi ya. Itu posisi kontrol teman, kita sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, jadi kita menanyakan konsekuensinya kepada murid. Terus yang kedua, besok datang lebih awal ya, jangan sampai terlambat lagi. Itu pemantau. Next. Nah ini, yang terakhir adalah manajer. Ya, di manajer ini murid akan mencari solusinya sendiri. Jadi guru hanya bertanya saja kepada murid, nanti murid yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tanyakan dulu seperti itu. Terus yang kedua, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi dengan bertanya seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini dari 5 teori kontrol, Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Teman. Oke. Yang lain? Penghukum. Oke, ada penghukum ya. Ya, saya pun sama seperti itu dulu ya. Sebelum mempelajari disiplin positif ini, saya cenderung sebagai penghukum dan pemantau. Belum bisa pada posisi manajer. Tapi mari kita bersama-sama biar bisa mewujudkan diri kita sebagai guru dengan posisi kontrol manajer. Next. Nah ini Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu merefleksikan diri Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku jika Bapak Ibu mengeluarkan kata saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira itu posisi kontrol mana? Membuat merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah, betul. Next.
Kamu tidak pernah benar melakukannya? Pemantau, betul. Next. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Next. Kamu tidak akan ibu atau bapak berikan nilai jika kamu tidak mengumpulkan tugas. Penghukum, betul. Lanjutnya? Iya. Oke, terima kasih teman-teman dulu kita semua. Nah, keyakinan kelas. Ini konsep inti dari budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Next. Iya, pembentukan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi menggunakan kalimat-kalimat positif di sana. Tidak ada lagi tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, itu sudah bukan keyakinan kelas. Itu merupakan peraturan kelas. Jadi kita ubah dengan kata-kata positif, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi selalu menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan terlambat sekolah, kita ubah menjadi datang tepat waktu, ya itu contohnya. Terus yang kedua adalah dibuat dalam pernyataan positif sudah. Kata-katanya singkat namun mudah diingat oleh murid. Nah, tidak usah panjang-panjang, singkat saja. Terus yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Ya, jangan disamakan antara keyakinan kelas 3 dan keyakinan kelas 4. Ya, tidak sama. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting, yang terakhir. Membuat keyakinan kelas harus melibatkan semua warga kelas. Kalau membuat keyakinan sekolah, libatkan semua warga sekolah. Ya, karena di sana akan ada tukar pendapat di sana. Jadi bisa mulai memberikan masukan-masukan apa kira-kira di sana. Jadi perlu itu agar keyakinan kelas ini bisa dijalankan oleh semua, bukan satu pihak saja atau guru saja yang membuat murid-murid menerima beres gitu ya. Jadi tidak akan kena nanti dampaknya itu. Next. Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu, konsep inti disiplin positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dia yang terakhir namun sangat penting bagi guru untuk dipahami. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini hanya dialog saja, ya tidak bernuri hukuman atau apa. Jadi diharapkan dari dialog tersebut murid akan mampu menemukan solusinya sendiri. Ya, next. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bagaimana caranya menekankan pada murid bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, tidak apa-apa. Ya, jadi tidak langsung menjudge kamu salah. Nah, jadi tidak langsung menjudge seperti itu. Nah, kata-kata apa sih yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas? Yang pertama adalah, nah, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, kata-kata yang kita bisa gunakan adalah tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak guru juga pernah mengalami hal tersebut, atau ibu bapak guru pernah melakukan hal itu. Ya. Terus yang keempat, ibu atau bapak tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, namun ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut bersama-sama dengan kamu, misalnya begitu dengan muridnya. Terus yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Kata-kata yang untuk menstabilkan identitas. Next. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, ini. Jadi bagaimana kita memvalidasi tindakan murid yang salah itu, mempercayai murid bahwa setiap perilakunya itu pasti ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi dari murid. Contoh kata-kata yang bisa kita gunakan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya murid ada yang dijambak rambutnya, tapi dia melawan. Nah itu. Jadi kita bisa berikan kalimat-kalimat positif ini. Dan yang terakhir adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Jadi tidak langsung menjudge atau menyalahkan murid. Ya. Next, yang terakhir, bagian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini yang benar ya. Jadi pada menanyakan keyakinan kita tanyakan pada murid, apakah keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Jika kamu misalnya terlambat ke sekolah atau mencontek saat ulangan, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Jadi tanyakan itu pada murid. Terus yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ketika ada murid yang ribut di kelas, dipanggil satu orang, ya, kemudian ditanyakan, kira-kira gambaran kelas idealmu seperti apa? Apakah seperti tadi, ribut wawe-wawe di kelas, atau yang tertib? Kita kasih pilihan seperti itu. Dan yang terakhir adalah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang ini tergantung lagi pada masalahnya. Penerapan segitiga restitusi tidak dilakukan pada forum-forum tertentu atau di depan semua siswa. Jadi siswa atau murid itu dipanggil, murid yang mengalami masalah atau kasus itu dipanggil oleh wali kelas maupun kalau guru BK ya, biasanya SMP atau SMA ada guru BK, dipanggil ke ruangan dan kita berbicara secara empat mata atau berapa pesertanya yang ikut melakukan kesalahan waktu itu gitu ya. Jadi kita berbicara dari hati ke hati kepada murid, tidak membentak, dengan halus ya. Jika menerapkan segitiga restitusi, beda dengan penghukum. Kalau penghukum, ya kalian tahu sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau penghukum ya dari awal memang sudah ada suara yang keras, membentak, ya membuat psikis mereka dan fisik mereka terluka seperti itu. Dan next. Nah ini salah satu contoh skenario penerapan segitiga restitusi. Dengan kasus bahwa Okta dan Subandra di kelas saling ejek kemudian menjambak rambut temannya. Jadi kamu ngejek dia dan dia menarik rambutmu gitu. Nah, dia bagaimana sih pas kalian cerita melakukan hal tersebut? Yang satu kesal karena ejek ya. Sebenarnya itu udah perasaannya. Karena rasa sakit buat dia dan rambutnya. Nah, apakah hal tersebut pantas kalian lakukan? Tidak. Bagaimana seharusnya kalian di kelas? Saling menghargai, saling menghormati dan berkelas ya. Nah, tidak apa-apa. Di sini ibu tidak menjadi siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, itu adalah salah satu kata pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Anda teman sekolah, ya betul, saling menghargai dan saling menghormati. Apakah kalian yakin dengan keyakinan kelas yang kalian buat tersebut? Iya, kalau kalian yakin, hal apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Apakah kalian bersedia memperbaiki? Ya, bersedia kalian memperbaiki, tidak lagi misalnya mengejek? Bersedia, oke. Jadi hal apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Menurut tadi apa yang akan lakukan? Kemudian jika kamu membuat salah, apa yang akan lakukan? Harus belajar, belajar gimana? Jadi belajar akan meminta maaf juga kepada Allah seperti itu ya. Nah jika itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang menyelesaikan masalah adalah muridnya sendiri. Dia menemukan solusinya sendiri. Pada saat kita tanya, kira-kira hal apa sih yang seharusnya kamu lakukan? Mereka menjawab, saling menghargai Bu. Ya, jadi mereka menemukan sendiri solusinya. Kemudian apa lagi? Ketika kamu berbuat salah, kamu harus apa? Meminta maaf. Jadi mereka yang menemukan sendiri, bukan gurunya yang menyuruh, jangan begitu, itu perbuatan jelek ya. Bukan gurunya yang begitu ya, tapi kembali ke muridnya. Tuh, next. Iya, baik. Karena tadi kita sudah belajar tentang segitiga restitusi, mari kita praktekkan sekarang. Kira-kira ada yang mau ke depan mempraktekkan? Ya, satu orang menjadi guru dan satu lagi menjadi murid. Ya.
Oke. Ya boleh. Pak Guru Kadek, ya silakan. Dan Ibu Prema. Ya. Ibu guru dengar tadi dari guru piket katanya Budi datang terlambat ya? Iya. Baik. Ibu tidak menyalahkan kamu Budi, namun mari kita cari solusi dari permasalahan ini. Nah Budi, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa datang terlambat? Maaf Bu, kemarin malam saya keasikan sampai malam main hampir. Nah, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Masih Bu. Nah, kira-kira kalau datang terlambat itu keyakinan kelas yang mana yang Budi langgar? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Budi, apa yang akan kamu lakukan agar kesalahan itu atau kamu tidak datang terlambat lagi datang ke sekolah? Tidurnya lebih tidak terlalu malam. Oh, tidurnya dan bangunnya juga lebih pagi dan tidak terlambat sampai sekolah. Iya. Bisa Ibu pegang omongannya kamu Budi? Bisa Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu? Apakah sudah lega? Sekarang sudah Bu. Iya. Teman-teman, begitulah praktek segitiga restitusi. Mohon beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu guru kita yang hebat di depan. Nah, terima kasih Ibu Prema dan terima kasih Bapak Kadek. Luar biasa sekali ya tadi ya praktek segitiga restitusinya. Nah, semoga Bapak Ibu bisa menerapkan hal tersebut di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, next selanjutnya adalah mari kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Nah, nama ice breakingnya adalah tebak bahasa tubuh. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berhitung. Bapak Ibu bisa berhitung? Bisa. Ya, jadi berhitung. Tapi setiap kelipatan dua Bapak Ibu harus bilang yes. Apa Bapak Ibu? Yes. Ya, baik. Kita mulai dari sini. Apa? Satu. Yes. 3. Yes. Silakan lanjutkan. Jadi satu orang nanti akan melihat teks yang saya tulis di sini. Kemudian yang melihat teks itu akan memperagakan ya dari tulisan ini. Kemudian bukan sistem memperagakan. Kemudian ini juga memperagakan. Yang terakhir yang akan menebak nanti apa itu isi teksnya. Mengerti? Ya. Jadi siapa yang mau memperagakan sekarang? Memperagakan betul. Ya, memperagakan nanti Bapak yang nanti menebak, ya Pak ya? Siap? Ya, menebak gerakan apa itu yang dibuat sama Ibu Diana dan Ibu Yudi. Halo, ya, baris, siap gerak. Pak tuh ada di sana, siap gerak. Ya. Oke, kita mulai. Ngerti sih kalau silakan di sini. Pak tuh sudah kelas boleh.
Iya baik, oke stop. Silakan gimana tadi ibu dapat gimana? Dan kira-kira apa itu? Aduh aku terluka gitu. Aduh aku terluka apa benar? Salah. Coba diulangi lagi gerakan lagi. Oke, kita dengan peserta yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah, oke, sudah siap? Siap. Oke. Oh, kesandung. Iya, ini aduh. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ikut ice breaking tadi Bapak Ibu? Happy? Ada masih di sini yang ngantuk? Oke, nah sekarang kita telah sampai pada sesi diskusi ya Bapak Ibu. Nah di sini jika ada pertanyaan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan disiplin positif, saya persilahkan. Baik, silakan Ibu Diana. Apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai jika kita mempunyai siswa, kita sudah selalu menerapkan diskusi itu kan ya. Tetapi selama ini anak tersebut terus melakukan hal yang sama juga. Bagaimana kira-kira solusinya? Ada hal yang lain? Karena mengingat dari setiap hari bahkan setiap saat kita sudah melakukan hal itu. Gitu. Contohnya aja untuk anak kita di kelas 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, saya langsung jawab ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya, ketika masih ada murid yang melakukan kesalahan yang sama padahal kita sudah menerapkan segitiga distribusi, yang pertama kali kita harus lakukan adalah yang pertama itu mengecek kembali daftar pertanyaan yang kita gunakan pada saat melaksanakan segitiga distribusi tersebut. Terus yang paling harus dikeluarkan di sana adalah menstabilkan identitasnya, tapi bukan misalnya dia melakukan kesalahan apa, mengganggu temannya, ya nggak apa-apa nak, perbuatanmu itu tidak salah, ya jangan seperti itu, ya kita tetap memberikan dia bahwa dia itu salah melakukan hal tersebut. Nah, hal yang kamu lakukan tidak pantas. Nah, seharusnya kamu melakukan hal apa agar suasana kelas jadi nyaman. Itu misalnya kita tanyakan itu. Terus kalau belum juga, mari kita lihat kebutuhan dasar apa yang kira-kira belum terpenuhi pada anak. Itu kita tidak bisa melakukannya sendiri atau tidak bisa wali kelas sendiri. Harus ada kolaborasi antara guru, rekan sejawat, dan orang tua di rumah. Itu yang paling penting. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, pendidikan itu tidak di sekolah saja. Di sekolah hanya dibaca, namun dia paling banyak di rumah. Seperti kasus di kelas 2 yang sudah ada di sekolah kita itu, yang ada kemarin kejadian di sekolah kita itu, ternyata setelah kita telusuri bahwa di rumah dia dibiarkan berkata kasar misalnya, dia dibiarkan oleh orang tua yang tidak ditegur ketika berkata kasar. Apa
boleh buat ya. Walaupun kita sudah ilmunya tingkat tinggi nih, sampai S4 nih segitiga institusinya, kalau di rumah masih belum bisa orang tua ikut mau melaksanakan itu ya tidak bisa diterapkan. Alangkah baiknya kita melakukan kerjasama dengan orang tua. Nanti berubah bersama-sama, bukan berarti murid yang melakukan kesalahan terletak pada muridnya saja, tidak. Tetapi di sini ada peran-peran penting, ya peran yang paling penting adalah di rumah orang tua. Kemudian orang tua menitipkan ke sekolah, ya kita melanjutkan di sekolah. Kita hanya sebagai perantara saja, ya. Nah di rumah ini yang paling penting sebenarnya. Jika di rumah dia dibiarkan, di sekolah kita beritahu sampai mulut kita berusaha pun, muridnya akan tetap seperti itu. Begitu kira-kira. Nah mungkin bisa dicoba pendekatan kepada orang tuanya. Ya, bagaimana kira-kira itu apakah orang tuanya mau misalnya main HP terus nih muridnya. Nah di sekolah kita jangan main HP, tapi tadi ketika di rumah mungkin saja orang tuanya bekerja. Biar anaknya mau diam, hasil HP. Biar orang tua bisa kerja. Kita tidak tahu ya kondisi mereka di rumah. Karena baiknya kita telusuri ke rumah, kita melakukan pendekatan kepada orang tua. Itu sih menurut saya. Bagaimana? Ibu bisa diterima? Iya, terima kasih saya. Baik, ada lagi yang bertanya mungkin Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk saja pada kesimpulan. Nah ini, berkolaborasi merupakan kunci suksesnya seluruh program yang kita laksanakan di sekolah. Budaya positif dapat kita tanamkan sejak dini, dimulai dari hal kecil menuju hal besar yang lebih indah, yang muaranya pada pembelajaran yang berdampak pada murid. Jadi yang perlu Bapak Ibu garis bawahi adalah dalam rangka menerapkan budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh muridnya sendiri, gurunya sendiri, tidak bisa. Jadi kita harus apa Bapak Ibu? Berkolaborasi. Iya, berkolaborasi, bekerja sama. Wali kelas 2 misalnya atau wali kelas 6 ya, dan muridnya di kelas yang melakukan kesalahan. Bang, biarin aja walinya yang ngurusin. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti berkolaborasi. Nah seperti yang sudah kita sering lakukan ya di sekolah, ketika ada murid yang bersalah kita bicarakan di kantor terlebih dahulu bagaimana penyelesaiannya, kemudian kita carikan dia solusi. Namun sekarang sudah ada segitiga restitusi. Jadi kita tinggal panggil muridnya, kita ajak ya untuk berdialog ya agar dia dapat menemukan solusinya sendiri. Jika diulangi lagi, mari kita buat kesepakatan dari konsekuensi apa yang diterima jika dia mengulangi hal tersebut. Begitu kira-kira, Bapak Ibu. Tidak terasa ya, kita sudah sampai pada refleksi. Nah, di refleksi ini saya ingin mengetahui, mungkin nanti bisa 1-2 orang ya menyatakan bagaimana perasaannya saat itu diseminasi, dan yang kedua adalah pembelajaran apa yang diambil saat diseminasi. Mungkin ada yang mau menyatakan pendapatnya, 1-2 orang, silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan saya ketika mengikuti diseminasi ini? Berbagai perasaan. Yang pertama itu ada rasa bertambahnya pengetahuan dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu ya. Kemudian ada rasa senang karena tadi ada ice breaking-nya dan sebagainya. Begitu. Terima kasih. Pertanyaan kedua, adalah apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari diseminasi ini adalah yang sebagai guru bahwa pelajaran yang bisa diambil itu bahwa permasalahan yang banyak dengan anak didik kita bisa kita selesaikan dengan cara berkolaborasi sebagai kunci dalam penerapan budaya positif. Tetapi terakhirnya kunci yang terpenting itu adalah pendidikan yang ada di informasi video. Dengan berakhirnya refleksi tadi, maka berakhir sudah diseminasi tentang pemahaman dari disiplin positif. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Ingat, kita harus bahagia dulu sebelum membahagiakan orang lain. Nah, apakah Bapak Ibu sudah bahagia hari ini? Sudah. Oke, kita akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada MC kita. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi dari Ibu
Gusti Ayu Intan Damayanti, SPDH MPD. Nah, demikianlah kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 3 Kebon Padangan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Belajar Pancasila.